Hai, selamat datang di Curhat Kalian. Di segmen ini Mimi bakalan bacain DM-DM dari teman-teman yang masuk ke akun TikTok Mimi. Tapi sorry banget di TikTok nggak sempat Mimi balas atau nggak bisa Mimi bikinin VT karena mungkin jawabannya kepanjangan. Oh iya, yang belum follow akun TikTok Mimi jangan lupa ini akunnya di follow dulu ya. Mau kasih tahu ya, ini adalah konten dewasa, isinya adalah curhatan-curhatan rumah tangga dan disclaimer Mimi bukan marriage expert. Mimi bahkan gagal dalam pernikahan. Jadi semua pembahasan Mimi di sini merupakan my own very POV, nggak harus diikuti dan teman-teman tetap harus ikutin kata hati sendiri. Juga bukan ngasih solusi mutlak buat masalah rumah tangga teman-teman. Jadi mohon tetap difilter sesuai dengan kondisi rumah tangga masing-masing. Terus jangan lupa dong harus subscribe, like, dan komen YouTube channel Mimi biar aku makin semangat loh jawabin pertanyaan kamu di DM TikTok ya. Nih langsung klik aja. Baiklah, kita langsung mulai dengan pertanyaan atau curhatan yang pertama ya. Tenang, nanti namanya Mimi Blur ya. Mari kita baca cerita berikut ini. Assalamualaikum, Mami. Mau cerita, punya suami tukang selingkuh dari awal nikah sampai sekarang jalan 5 tahun. Orangnya bertanggung jawab, Mi, tapi kasar sekali sama aku, Mi. Bingung harus gimana? Soalnya punya anak satu umur 3 tahun. Itu pun tanggung jawabnya baru 2 tahun ini, Mi. Selebihnya suka KDRT, kasar, pulang selalu terlambat. Gimana ya, Mi? Hadepinnya, aku kadang malu kalau marah, selalunya emosi, muncak sekalipun banyak orang. Selingkuh juga dengan orang yang sama sampai sekarang. Oh oke. Jadi 5 tahun ini selingkuhnya sama yang itu aja, maksudnya gitu ya. Aku cuma ibu rumah tangga saja, saya lepaskan atau bertahan? Mohon masukannya, Mi. Ini ceritanya Mimi adalah sebut saja KE ya yang ada di dalam cerita ini. Kalau Mimi melihat kondisinya, karena seperti yang KE udah bilang, jadi suaminya ini selama 5 tahun menikah selalu masih dan tetap berselingkuh dengan satu perempuan yang sama. Itu artinya sebenarnya kamu adalah bayang-bayangnya sebenarnya. Jadi selingkuhan itu bukan bayang-bayangnya justru dalam rumah tangga kalian, tapi sepertinya kamu kayak yang menjadi bayang-bayang dari hubungan mereka gitu ya. Berselingkuh menurut Mimi ya, berselingkuh kalau udah lama banget dan secara terang-terangan dengan orang yang sama, itu artinya sebenarnya bukan berselingkuh. Mungkin dia emang udah pakai hati, atau dia bagaimana tuh, selingkuhannya terlalu enak apa gimana, gue juga gak ngerti. Tapi kalau if I were you ya, kalau Mimi KE, of course Mimi gak akan ada di rumah tangga ini. Kalau Mimi ya, Mimi gak suggest divorce gitu ya, gak suggest perceraian sama sekali. Tapi kalau Mimi ada di posisi ini, pastilah Mimi gak akan mau. Mimi yakin banget kayak KE ini pasti udah sering dong pasti bahas sama suami, ngomongin sama suami bahwa nggak suka, menunjukkan rasa sakit hati, menunjukkan kesedihan, pokoknya menunjukkan ketidakadilan dalam menjalankan rumah tangga ini. Karena tadi disebutkan sama KE nggak cuman berselingkuh, tapi bahkan suami juga KDRT. Terus selama 5 tahun menikah baru mulai menafkahi 2 tahun terakhir, which is itu adalah good sign ya, karena yang tadinya nggak bertanggung jawab jadi tanggung jawab gitu. It's a good sign sebenarnya. Tapi ada banyak pertimbangan-pertimbangan lain yang menurut Mimi membuat kamu tuh jadi nggak bahagia di dalam pernikahan ini. Jadi kalau setelah diomongin bahkan bertahun-tahun lamanya, suami masih juga nggak berubah dan memutuskan untuk tetap ada di situ sama dia, bahkan setelah udah ada anak, kalau Mimi jadi kamu, Mimi pasti nggak mau lagi berlama-lama ada di rumah tangga ini. Tapi balik lagi Mimi selalu bilang, memutuskan bercerai itu bukan sesuatu yang gampang ya. Kita bilang nggak suka, nggak mau, pokoknya nggak terima sama perbuatannya, pokoknya gue nggak mau digituin. Doesn't mean kita harus bercerai hari ini. Karena nggak semua orang punya kapasitas itu, nggak semua orang punya kemampuan itu. Reasonnya macam-macam, karena terlalu bucin, karena terlalu cinta, karena takut sama keluarga, karena menjaga nama baik keluarga, karena masalah ekonomi, karena berbagai macam masalah yang membuat pasangan suami istri ketika ada masalah yang berat itu nggak bisa langsung memutuskan untuk bercerai. Itu menurut Mimi sangat dimengerti. Tapi dengan kondisi atau sikap seperti ini, kalau Mimi jadi kamu, sebenarnya Mimi udah nggak akan terlalu fokus mikirin ke perselingkuhan suaminya, mikirin ke kekurangan suaminya. Kalau Mimi jadi KE, mungkin Mimi udah nggak akan lagi terlalu fokus mikirin ke perselingkuhan suaminya gitu loh ya, kekurangannya dia. Karena ini udah 5 tahun, Mimi rasa 5 tahun itu udah bukan waktunya lagi berharap, mengupayakan, mengikhtiarkan perubahan suami. Ya biar suami menjadi lebih baik lah gitu ke kita, ke anak-anak. Kayaknya kalau 5 tahun itu udah kelamaan. Jadi menurut Mimi justru fokus yang harus paling utama KE lakukan dan dirubah caranya adalah fokus mulai memikirkan dan merencanakan kehidupan diri sendiri, kebahagiaan diri sendiri dan anak-anak.
berikut sampai ke masa depan kalian berdua. Menurut Mimi itu yang paling penting untuk dipikirkan dan direncanakan dari sekarang gitu loh. Jadi energi yang kita punya, jangan terus-terusan dipakai untuk mikirin dia. Jadi energi yang punya, menurut Mimi, daripada dipakai untuk berharap, berekspektasi, mikirin sakit hati, sedih ke sikap dan kesalahan-kesalahan suami, mendingan kita shifting gitu loh. Energi yang kita punya jadi untuk memikirkan dan merencanakan masa depan kita dan anak-anak. Tadi di sini bilang hanya ibu rumah tangga, nggak punya pekerjaan. Maybe this is the time. Instead of mungkin mikirin dan sedih berlama-lama tentang suami yang seperti ini, energi yang ada dipakai untuk mulai memikirkan, oke, gue kira-kira mau ngelamar kerja di mana ya? Mau kerja apa? Atau kalau emang mungkin ada anak gitu ya, gue mau mulai usaha apa? Usaha yang mungkin gak butuh modal gede tapi gue gak ninggalin anak-anak. Intinya keinginan atau niatan untuk mandiri secara finansial, mandiri secara ekonomi itu harusnya udah sangat difikirkan dari sekarang ya. 5 tahun itu bukan waktu yang sebentar. It's time for you to plan better for yourself and your kid gitu loh. It's time for you to be happier about your life gitu. Kalau terus-terusan bersedih gitu, memikirkan nasib rumah tangga yang udah jadi bubur ini, nggak akan solutif juga, tidak akan membuat dan anak ini derajatnya naik. Derajatnya artinya kemampuan hidup ya, kemampuan bertahannya gitu loh. Nanti tiba-tiba waktu berlalu. Gila, udah 10 tahun aja berlalu. Gue masih begini-begini aja. Nggak punya pekerjaan, nggak punya tabungan, rumah belum punya. Kalaupun udah sangat nggak tahan terus pengen cabut dari rumah tangga, nggak punya pegangan apa-apa. Terus sekolahnya anak-anak gimana? Sebenarnya yang penting banget udah mulai harus pikirin kalau menurut Mimi ya saat ini. Harusnya udah mulai mikir ke arah sana. Bener-bener harus ngelepasin semua harapan, ekspektasi, pemikiran-pemikiran, kesedihan, dan apapun konsentrasi yang punya tentang suami, karena udah percuma gitu loh. Ini udah 5 tahun gitu. Balik lagi Mimi bilang, untuk memutuskan langsung bercerai nggak semua orang bisa. Tapi kalau Mimi jadi kamu, tentu arahnya adalah ya lebih baik berpisah daripada kita ngelihat suami berhubungan bukan dengan kita, tapi dengan selingkuhannya gitu loh. Yang selingkuhan ini nggak ganti-ganti loh, say. Dia aja, say, ini bukan selingkuh, udah pakai hati. Jadi sebenarnya justru kayaknya nih selingkuhannya gitu ya. Bukan tuh perempuan, kayaknya begitu gitu ya. Jadi ya udah begitu. Jadi jangan, udah stop ya udah stop. Sekarang semua energi yang tersisa nih pasti kan energinya udah habis kali ini, ibaratnya baterai udah kering sebenarnya ya. Udah banyak berdarah-darah deh. Pokoknya energi yang terakhir ini mendingan dipakai untuk balik fokus ke diri sendiri, mulai rencanain masa depan yang terbaik buat anak-anak, mulai ditata nih kira-kira plannya tahun depan. Gue maunya seperti apa, anak nanti ke depannya itu sekolahnya mau di mana, mau jadi apa. Dengan plan-plan ini gue harus melakukan apa, persiapan apa yang harus gue punya, gue harus punya pekerjaan apa, pekerjaan dengan gaji berapa sebulan. Hal-hal yang intinya fokusnya udah bukan lagi ke suami tapi ke diri sendiri, ke masa depan diri sendiri dan masa depan anak-anak terutama. Kalau Mimi itu. Oke? Karena you deserve to be happy, you deserve better, you deserve more. Dan kalau kita nggak bisa ngedapetin kebahagiaan itu, kita nggak bisa ngedapetin hal-hal baik itu dari orang lain, dan give it for yourself. Harus diri kita sendiri yang ngasih buat diri kita sendiri, berdasarkan ikhtiar kita, berdasarkan niatan kita yang sangat tinggi, berdasarkan kecerdasan kita men-shifting atau merubah konsentrasi kita, fokus kita dari tadinya mikirin orang jadi fokus ke mikirin diri sendiri. Tentang kapan sebaiknya perceraian itu harus terjadi, cuman yang tahu. Kapan siapnya? Kapan kira-kira kondisi udah terasa nggak bisa lagi nih untuk dijalanin dengan semua sikap dan sifat kasarnya, itu kan semua menjadi konsiderasi ya. Jadi kalau belum berasa ini waktunya dan belum berasa aku siap, memang jangan dipaksain dulu gitu. Tapi niatan untuk memiliki hidup yang lebih baik bersama anak-anak, memiliki hidup yang lebih bahagia, punya masa depan yang lebih sejahtera aku dan anak-anak, itu dari sekarang udah harus dimiliki. Stop mikirin suami ya. Start think about yourself. Start think about your kid. Menurut Mimi itu sikap yang terbaik sih yang bisa ambil. Kalau mau selamat, bukan selamat dari rumah tangga yang seperti ini ya, tapi selamat dari kehidupan yang tidak bahagia. Kehidupan tidak bahagia itu bisa macam-macam. Bisa bersama dengan suami yang seperti ini, bisa tidak bersama dengan suami yang seperti ini, we never know. Ya. Jadi fokusnya balik lagi, Mimi cuma bilang focus on yourself and your kids and your future. Gitu.
Nyampe nggak nih kira-kira message dari Mimi? Good luck Kak ya, sekali lagi Mimi doain yang terbaik. Pokoknya harus happy dan harus fokus mikirin diri sendiri ya. Lanjut, kita ke curhatan selanjutnya dari KM. Mimi Intan tanya ya, boleh Kak, kalau suami selingkuh dan malah marah dan bilang sudah cinta sama selingkuhannya dan bilang mau kawinin tuh cewek. Udah bener kan kalau pilihan kita buat cerai aja? Bener apa nggak bener ya? Ya kalau benernya sih bener. Kalau benernya sih bener, ngapain kita bersama-sama dengan suami yang dia udah jelas-jelas bilang, wah gak cinta sama lu, gue cintanya sama tuh perempuan, gue pengen kawin tuh perempuan. Lu gila, kali lu masih ada di sekarang, pertanyaan gue, lu sanggup nggak? Udah sanggup belum ninggalin tuh dajjal? Kalau belum sanggup, ya nggak apa-apa. Jadi gini, kita punya suami kayak tai gitu ya, tapi kita belum sanggup ninggalin, ya nggak apa-apa. Nggak hina kok, kayak gitu tuh nggak hina, nggak bego, nggak blow on. Cuman yang menjadi blow on adalah kalau mau aja terus-terusan ada di situ. Nah, untuk bisa menentukan mau atau nggak mau itu kan berhubungan dengan kemampuan, kekuatan hati. Mampu nggak gue, kuat nggak gue, sanggup nggak gue, gitu loh. Kehilangan dia sekarang. Kalau emang belum sanggup, ya nggak apa-apa, nggak usah dipaksain sekarang. Tapi harus improve kualitas diri dong, ya. Kalau kita tuh istilahnya udah direndahin, itu kan namanya suami begitu udah menghina banget loh. Udah ngerendahin banget loh, udah ngerendahin kita banget loh gitu ya. Apa nggak ada tuh keinginan untuk improve yourself? Balik lagi, keinginan atau niatan mengimprove diri kita itu bukan untuk suami balik loh, ya. Tapi untuk diri sendiri. Karena ketika kita mengimprove talenta kita, mengimprove kemampuan kita, mengimprove kemandirian kita, mengimprove apapun hal yang baik dari dalam diri kita. Sebenarnya itu bukan buat orang lain, tapi keuntungannya itu buat diri kita sendiri. One day rumah tangga kita kenapa-napa, hidup kita kenapa-napa, kita selalu punya banyak pilihan. Lebih banyak pilihan dibanding istri-istri lain atau perempuan-perempuan lain yang mungkin sangat tergantung hidupnya sama suaminya. To be a better person in any way, in any perspective, menurut Mimi nggak pernah ada salahnya. Kalau pertanyaan kamu tadi bener atau nggak menceraikan, menurut Mimi ya bener. Ngapain ya laki udah kayak begini? Iya, gue kagak cinta sama lu, gue cintanya sama dia, sama selingkuhan gue pengen kawinin dia. Udah gila kali kalau lo mau tetap sama laki begitu ya. Jadi kalau lo emang sanggup, kuat, ya sok, mangga, Mimi doain yang terbaik, mudah-mudahan perceraian dilancarkan. Tapi kalau emang masih belum sanggup, belum bisa, ya nggak apa-apa. Itu nggak hina, juga nggak dosa. Cuman Mimi yang penting titip pesan satu, jangan lupa apapun kondisi kehidupan kita, kondisi rumah tangga kita, apalagi kalau kondisi rumah tangga kita itu lagi di fase yang berat-beratnya, selalu letakkan diri sendiri di fokus utamanya. I want to be a better person, I want to have a better life, I want to live a better future, which is itu semua berhubungan dengan better self of you. Jadi kalau udah berhubungan dengan better self of you, ya emang ikhtiarnya adalah harus apa? Improve yourself, memperbaiki diri, balik lagi. Bukan buat dia, tapi buat keuntungan kita sendiri. Ya kalau dikasih bonus membuat dia jadi tergelepar-gelepar gitu ya, melihat kita mungkin kok nih orang jadi lebih cantik, jadi lebih seksi, jadi lebih mandiri, jadi lebih pinter kelihatannya. Ya kalau dia tiba-tiba, wow ini dia istri yang aku cari-cari, itu bonus. Udah gitu misalnya ternyata kitanya juga emang masih cinta gitu ya, itu bonus. Tapi sebenarnya utamanya we improve ourselves, fokus ke diri sendiri untuk being a better woman, itu sebenarnya untuk diri sendiri sih. Kalau dari Mimi itu, pertanyaan kamu bener atau salah, kalau Mimi jadi kamu bener, dan kalau Mimi orangnya kuat. Kalau Mimi orangnya kuatan. Makanya gue berkali-kali, Bu, cerainya karena gue kuat. Iya gitu. Nah kalau orang lain kan belum tentu ya. Nah yang belum tentu ini jadi masih bertahan dengan orang yang sama, jangan merasa sedih, jangan merasa bersalah, hidup kamu nggak berakhir di situ. Kamu nggak mampus, nggak mati di situ. You still have so many things that you can do, masih banyak banget yang bisa kamu lakuin. Yang penting kamu rubah fokusnya, kamu rubah energinya dari tadinya ke dia jadi ke diri kamu sendiri. Itu mudah-mudahan terjawab ya. Good luck ya KM. Next, inilah curhatan terakhir di episode kita kali ini. Gila Mimi nggak bisa jawab banyak-banyak ya karena energi gue terbatas, Bo ya. Gue kan juga sebenarnya gak cerdas-cerdas amat gitu ya. Jadi kalau terlalu banyak jawab pertanyaan, nanti lu semua bukannya ada di jalan yang benar, malah tersesat kayak gue ya, repot gue. Ini adalah curhatan Kak D. Assalamualaikum Mi. Aku D, aku mau curhat nih. Aku janda anak satu. Dulu aku bercerai karena suamiku selingkuh sama cewek open BO. Mabuk-mabuk anak judi online. Anakku sama mertuaku karena aku harus bayar utang-utangnya dia, sertifikat rumahku digadaikannya. Dia menghilang gitu aja tahun-tahun kemarin. Gak ada tanggung jawabnya sama anak. Utang-utang otomatis aku yang bayar banting tulang, cari duit buat bayar utang. Oh my god, kenapa sih? Why?
Kenapa harus ada cerita hidup kayak gini sih, Masya Allah. Gue pikir tuh kisah gue udah paling berat, ini menurut gue berat banget sih. Tapi akhir-akhir ini mantan suamiku ada menghubungiku lagi. Lu emang ya cendol Cibaduyut tuh udah bener-bener begitu datang lagi cendol pulang. Dia bilang menyesal dan gak bisa move on dari aku. Gorila Mampang Perapatan, jangan lu dengerin. Dek, gue gak tahu nasib lu sekarang gimana per hari ini. Gue please banget ya, gue selesain dulu ya. Dia ingin memperbaikinya lagi, tapi dia minta waktu dulu karena terlalu banyak masalah. Dia yang ambil masalah! Dia yang minta waktu! Gue gak bisa nih, gue gak bisa kayak gini. Ini gue gak bisa ya, kayak gini ya, denger cerita kayak gini ya. Dia bilang menyesal dan gak bisa move on, dia ingin memperbaikinya lagi, tapi dia minta waktu. Kan yang harusnya minta waktu bukannya Mbak D. Yang harusnya bilang minta waktu untuk memikirkan bukannya Anda. Gimana Mi solusinya, jujur Mi? Dulu dia selingkuh mungkin karena kesalahan. Sekarang dia berpikir selingkuh karena kesalahan dia. Gue gak tahu ini dia selamat apa enggak, karena ini curhatnya udah lumayan lama. Berapa minggu yang lalu ya Tuhan. Kesalahan aku juga Mi. Aku kadang nolak permintaannya dia untuk melakukan itu dengan alasan capek seharian ngurus. Dia dulu suami yang baik Mi, selalu siaga, sayang sama keluarga. Apa mungkin pengaruh lingkungan pergaulan juga Mi. Umurku 28 tahun nih, anakku 9 tahun. Aku nikah dulu muda Mi, jujur selama 2 tahun ini aku 3 kali punya pacar, tapi gak ada satupun yang bisa ngambil hati aku Mi. Ya Allah dek, lu semesta udah nyelamatin lu Neng dari cendol Cibaduyut begitu, dari gorila Mampang Perapatan, kayak gak ada gorila lain lu. Udah bilang, lu harusnya mengucap syukur ya. Ada laki nyong sama emaknya sekeluarga tuh toksiknya bareng-bareng ya. Segala sertifikat rumah lu digadai buat bayar utang, terus dia pada ngilang pergi kemana. Lu jangan blow on dah. Tahu kenapa dia mau balik sama lu? Karena apa yang dia udah ambil dari lu udah habis. Terus dia ngeliat lu nih, kayaknya kok nih perempuan masih ada kekuatan gitu. Lu mau digituin lagi? Gue bilang udah sama lu ya, gorila bukan cuma gorila Mampang Perapatan Neng, ya banyak. Ada gorila Condet ya, ada gorila Cipadu, banyak dah. Lu kayak kagak ada gorila lain. Lu harusnya bersyukur kemarin tuh, ya Allah, gue diselamatkan dari keluarga toksik. Gak apa-apa deh, lu rugi deh buang sertifikat tanah. Tapi lu kudunya abis itu perbaiki hidup lu dong. Lu kudunya bisa perbaiki diri lu dalam hal memfilter laki. Udah pernah dapet laki yang modelan jalan begitu, sampai ke emak-emaknya, lu kagak belajar juga. Harusnya lu belajar mendapatkan yang lebih baik. Mana lu berpikiran pengen balik lagi ke dia? Kalau lu merasa dia begitu karena mungkin lu dulu selalu kagak mau dah diajak begitu sama dia ya, saran gua itu menjadi pelajaran buat lu aja ya. Itu menjadi pelajaran buat diri lu, supaya nanti di pernikahan yang selanjutnya atau di hubungan lu selanjutnya, terserah deh mau hubungan mau pernikahan, lu ya belajar dari kesalahan yang lalu. Kalau lu udah tau, oh itu mungkin sebagai salah satu pemicu gitu ya, ogah-ogahan diajak berhubungan sama suami itu menjadi salah satu pemicu kenapa rumah tangga itu bisa retak. Itu buat diri lu sendiri aja, lu simpen ya. Ngerti gak Mas Mimi? Gimana ya? Aduh, gue doain deh Dek, mudah-mudahan lu selamat deh. Mudah-mudahan gue belum terlalu terlambat ini menjawab pertanyaan lu. Jangan-jangan lu udah balik lagi tinggal serumah sama dia. Yalah, tadi sertifikat rumah tuh digadain, terus sertifikat apa lagi dah? Udah deh, pokoknya gue doain lu yang terbaik. Kalau saran gue jangan balik ya. Udah, lu alhamdulillah kemarin diselamatin ya. Lu udah kejebur got, udah kelempar ke jurang, tuh pengen lagi masuk situ. Gue mah heran banget sama lu. Umur lu masih 29 tahun, masih cantik. Lu jangan menyesal ntar umur udah 36, 37, 38. Udah tua bangka lu ya. Udah porak-poranda lu dibolak-balik sama dia begitu lagi baru lu najis. Gua najis tapi umur lu udah mau 40. Siapa yang mau sama lu Neng? Belum lagi kalau lu balik sama tiba-tiba anak lu bertelur lagi lu, 2 orang, 3 orang pada gelintingan di rumah. Jadi lagi lu ntar umur 40 janda 3 anak. Siapa yang mau sama lu? Gue tanya sama lu ya. Umur lu masih 29. Sekarang lu perbaikin dah otak lu nih, menurut gue ya. Ada yang salah sama otak lu. Segala lu. Gue mah gak seru banget dah Dewi. Tuh kan gue nyebut nama. Sebel gue. Gue maaf nih, gue bukan ngetawain masalah hidup lu. Beneran. Tapi gue gak sampai hati kenapa lu bisa berpikiran ini kesalahan lu. Udah ya sayang Mimi. Lu pasti udah follow kan akun TikTok gue. Sekarang yang harus lu lakukan, tiap hari lu scroll, lu nonton TikTok gua. Biar lu ada pencerahan, kayak mana sih sebenarnya supaya kita tuh bahagia, happy, supaya kita tuh nggak salah pilih orang lagi mungkin, supaya kita tuh nggak salah menjalani kehidupan sebagai janda, sebagai single mom, sebagai apa deh lu atur-atur ya. Udah mendingan lu tontonin TikTok gua ya. Udah lu nggak usah mikirin dia lagi. Udah,
Nggak usah tanya alasannya kenapa, intinya nggak usah mikirin dia lagi, ya. Udah, lu tutup buku, jangan terima dia lagi. Ntar dateng neng yang lain. Sekarang sembari kita nunggu datang yang lain ya, kita improve diri kita dong, pemikiran kita, ya nggak sih? Ya pokoknya semua deh, semuanya kita perbaiki dari dalam kita biar yang datang juga yang lebih baik. Lu tahu kita udah jadi orang baik aja yang datang tetap dajal, apalagi kita tetap goblok, tetap blow on, tetap jadi orang yang sama seperti 9 tahun yang lalu. Ngerti nggak? Ngerti nggak maksud Mimi? Ngerti nggak? Ya, udah jangan bikin gue emosi dah, udah. Ya jangan bikin gue emosi, ntar gue keriput, umur gue 35 nih. Udah. Ada apa lagi? Curhat yang lain? Nanti ya di episode selanjutnya. Besok insya Allah saya akan hadir lagi untuk kalian semua ibu-ibu ya. Sekarang sampai di sini dulu, udah 3 pertanyaan tadi Mimi jawab. Siapa tuh tadi? E, M, sama D. Semoga memberikan manfaat. Balik lagi Mimi bilang ini semua tuh pendapat Mimi pribadi ya. Jadi mohon silakan difilter sesuai dengan kondisi masing-masing. Karena yang namanya rumah tangga itu kadang-kadang kondisinya tidak sesimpel yang diceritain di ketikan DM ya. Yang diceritain ini tuh mungkin hanya 1-2%-nya aja. 98%-nya kan kalian sendiri masing-masing yang tahu. Jadi tetap pokoknya apapun yang Mimi omongin, kalaupun kalian ada di kondisi yang sama, tetap harus difilter masing-masing. Oke, sayang Mimi, baiklah. Terima kasih atas curhatan kalian. Buat teman-teman yang memang pengen ikutan curhat juga, silahkan bisa DM Mimi di TikTok. Nanti yang bisa Mimi jawab di VT TikTok, Mimi jawab di VT TikTok, ataupun yang enggak, Mimi akan jawab lewat YouTube channel Mimi ini. Oke, sampai ketemu lagi. Ibu-ibu, terima kasih sudah bergabung di curhat kalian. Dah.